Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Khairul Asbah, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam SDAI Darul Bandung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah atau UNES. Di kesempatan kali ini, mohon izin saya ingin menyampaikan 5 kaidah akad syarikat mudharabah, di mana ini salah satu mata kuliah dari fikih munakahat dan juga akad syarikat mudharabah. Jadi pengertian mudharabah, akad mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal usaha ataupun mungkin yang akrab kita kenal dengan sahibul mal, dan juga pihak lainnya sebagai pengelola atau pemodal, dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Berdasarkan prinsip fikih muamalah, ada memang kaidah ataupun syarat sah dalam akad syarikat mudharabah yang memang perlu kita pahami bersama. Yang pertama yaitu ada kaidah satu, yaitu belasan modal. Nah, harus ada modal yang jelas dan juga tentu halal modal tersebut. Dalam akad mudharabah, modal wajib diserahkan secara ataupun dikuasai kepada pengelola ataupun mubaik dan bersifat jelas jumlahnya. Bentuk harta benda yang halal, bukan hutang piutang sekadar dioperasikan untuk usaha. Artinya kita sebagai sahibul mal, ketika memberikan harta benda kita untuk dikelola oleh mudharib, kita harus betul-betul memberikannya dengan jelas. Harta benda yang kita dapatkan secara halal. Dan tentunya juga modalnya biasanya berupa uang tunai dan juga bukan barang. Kemudian kita bisa, adapun kaidah yang kedua yaitu pembagian keuntungan, di mana pembagian keuntungan ini memang harus juga ditentukan dan disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah ataupun persentase yang disepakati sejak awal. Misal nanti bisa menggunakan sistem ataupun pola 60/40 ataupun pola 70/30, atau mungkin bahkan bisa 80/20, atau mungkin kita mau di pola yang sangat aman yaitu 50/50. Artinya tidak boleh pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap, tapi harus dalam bentuk persentase. Karena ketika pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap, nanti mungkin akan ada pihak-pihak yang terzalimi. Misalkan sebagai syarat dari untuk bank sederhana, keuntungan yang biasa didapat di setiap bulan itu 100.000 misalnya. Ketika misalkan kita menggunakan sistem keuntungan nominal yang angkanya tetap, anggapnya si kali misalnya kita kasih setiap bulan itu 40.000. Ketika keuntungannya naik 200.000, dia hanya mendapatkan 40.000, artinya dia terzalimi karena keuntungannya beda tapi yang dia dapat tetap sama. Makanya di sana dilanjutkan bahwa pembagian keuntungan ini harus berdasarkan persentase. Kalau berdasarkan persentase, dia tetap akan mendapatkan persentase yang sama, baik itu ketika keuntungannya banyak ataupun ketika keuntungannya sedikit ataupun menurun. Karena kalau yang menggunakan sistem nominal tetap itu bisa mengganggu kepada riba dan juga merusak akad serikat yang mengelola. Dan yang ketiga yaitu kerugian. Begitu dengan kerugian tidak akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian si mudharib. Jika usaha merugi karena faktor bisnis, saingan ataupun pemilik modal menanggung kerugian modalnya. Mudharib tidak menanggung kerugian kecuali jika terbukti dia lalai, curang ataupun bahkan mendapatkan yang pidana misalnya. Nah, ketika ada kerugian seperti itu tuh harus sebenarnya menjadi tanggung jawab si mudharib. Misalkan dia lalai, kemudian ada penyelewengan anggaran dan sebagainya, ada manipulasi data, tentunya kemudian akan menjadi tanggung jawabnya si pengelola ataupun mudharibnya. Kemudian kaidah yang kedua itu kebebasan pengelolaan. Pengelola ataupun mudharib bebas mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Bisa kita sepakat usahanya tentang apa, anggapnya sebagai contoh usahanya membuka laundry misalnya. Tapi di lapangan
Si mudhari selaku pengeluaran boleh menggunakan teknik apa saja untuk menjelaskan itu. Antar jemput, ada pun mungkin dari pesantren, untuk pulang, mungkin Islam dan sebagainya. Nah itu boleh, yang penting tadi sepakatnya di awal adalah usaha yang dilakukan misalkan dari bukan yang berbeda menjalankan usaha tanpa itu dari sisi sama adalah atas kesepakatan. Jika limit modal meminta pembatasan, maka harus bertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan juga terakhir yang kelima itu adalah akan boleh mengandung klausul yang memberikan salah satu pihak. Akan harus bersifat adil dan tidak boleh menolak secara batal seperti pemilik modal menjamin kepentingan mengeluarkan pasal menanggung kerugian yang asingnya secara yang menghilangkan risiko pada salah satu pihak akan kalau pada sekitar menuntut kejelasan, kejujuran, keamanan dan keadilan untuk menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan usaha yang kita jalankan. Ini tadi dari kaidah dari mudharabah yang mungkin secara singkat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia mudharabah adalah mudharabah mutlak, yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis dan lokasi usaha. Kemudian ada mudharabah muqayyadah, itu pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu seperti jenis usaha apa, yang bukannya apa, waktunya kapan, ataupun lokasinya di mana kepada si pengelola atau mengembali. Dan tentunya seluruh kesepakatan ini, seluruh usaha ini sudah melalui tahapan-tahapan proses musyawarah dan juga kesepakatan antar kedua belah pihak yang pada akhirnya insya Allah tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.